Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rohim. Saya dari Prodi PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1. Saya akan menjelaskan macam-macam bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa sebagai sistem. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak tersusun secara acak, secara sembarangan. Kedua, pengertian bahasa sebagai lambang. Simbol berasal dari kata dalam bahasa Yunani simbol yang artinya melempar bersama-sama dalam satu ide. Yang ketiga, pengertian bahasa adalah bunyi. Bunyi bahasa atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Yang keempat, pengertian bahasa itu bermakna. Yang dilambangkan bahasa adalah suatu pengertian, konsep, ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi. Yang kelima, pengertian bahasa itu arbitrer. Bahasa dapat diungkapkan dengan cara lisan, tulisan, maupun isyarat. Bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Yang keenam, pengertian bahasa konvensional. Artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang ketujuh, pengertian bahasa itu produktif. Bahasa produktif adalah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Adapun termasuk dalam bahasa produktif adalah kegiatan menulis dan berbicara. Menulis, kegiatan menyampaikan pesan secara tertulis kepada pihak lain. Yang kedelapan, pengertian bahasa itu unik. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, dan sistem lainnya. Yang kesembilan, pengertian bahasa itu universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Yang kesepuluh, pengertian bahasa itu dinamis. Bahasa bersifat dinamis, terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan. Ke-11, pengertian bahasa itu bervariasi. Ada 3 jenis. Yang ke-1, idiolek, yang artinya ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek, yang artinya variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Yang ketiga, ragam, yang artinya variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Yang ke-12, pengertian bahasa itu manusiawi, yang artinya hanya manusia saja yang bisa memiliki dan membangkangnya. Terima kasih telah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.